Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, hari ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kuasai hati kami, supaya firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami mengerti, dapat kami hayati, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami ya Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan menyatakan demikian. Nyanyian Ciara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema dalam renungan kita pada hari ini adalah bersandar kepada Tuhan. Setiap orang mempunyai sandaran dalam mempertahankan kehidupannya. Sandaran manusia pada umumnya adalah lebih mengutamakan usahanya. Manusia lebih ingin mengutamakan upayanya, kekuatannya, kemampuannya, bahkan hikmatnya, pikirannya. Itu biasanya yang lebih ditonjolkan oleh manusia, di mana manusia ingin bersandar kepada hal-hal tersebut. Sedangkan bersandar kepada Tuhan itu biasanya atau pada umumnya sebagai langkah yang terakhir. Bila manusia sudah tidak dapat menemukan adanya jalan keluar, adanya solusi yang bisa dia lakukan, maka jalan yang terakhir itulah biasanya manusia mulai menyandarkan diri kalau semua jalan sudah tertutup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah kesulitan perekonomian saat ini akibat pandemi COVID-19, banyak orang berupaya, banyak orang berusaha bagaimana ia dan keluarganya bisa mempertahankan hidupnya, bisa melalui hari demi hari, bulan demi bulan, karena pendapatan yang sudah mulai berkurang, penghasilan yang sudah mulai menurun. Bagaimana mereka bisa mempertahankan kehidupan ini? Banyak orang tentu akan berpikir, berusaha dengan keras, bagaimana ia bisa menjamin kehidupan, kelangsungan hidup keluarganya untuk bertahan menghadapi situasi sulit sekarang ini. Memang tidak semua orang bergumul seperti itu. Terutama mungkin mereka yang masih dikatakan mampu
mereka yang mungkin masih bisa bersandar untuk bertahan pada simpanannya yang di bank, yang mungkin sudah lebih dari cukup bisa melewati bulan demi bulan dalam situasi sekarang ini. Atau mereka masih memiliki berbagai kekayaan yang bisa menjamin keluarganya untuk bertahan menghadapi situasi seperti sekarang ini. Tapi persoalannya adalah bagaimana bila semua harta kekayaan itu akan habis? Bagaimana kalau segala upaya dan usaha yang kita lakukan itu tidak cukup membuat kita bisa bertahan? Bagaimana kalau muncul varian jenis virus yang baru yang lebih mematikan, dan vaksin yang ada sekarang ini tidak mampu untuk mengatasinya? Bagaimana bila Tuhan sungguh-sungguh ingin membuat segala upaya manusia, segala usaha manusia yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, yang mengandalkan semua kecanggihan, kehebatan teknologi sekarang ini, berujung kepada kesia-siaan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau manusia tidak sampai pada satu titik yang menemui jalan buntu dan masih melihat ada peluang-peluang usaha-usaha lain yang bisa menjamin kehidupannya, maka manusia tidak akan bisa secara total bersandar kepada Tuhan. Kalau manusia masih ingin mengandalkan kekuatannya, masih ingin mengandalkan hikmatnya, masih ingin mengandalkan semua usaha yang bisa dia lakukan, manusia tidak akan menyandarkan diri secara total kepada Allah. Manusia cenderung lebih percaya kepada dirinya sendiri. Ini yang bahaya. Ini yang diperingatkan kepada kita sekarang ini. Bagaimana dalam situasi sekarang ini, oleh firman Tuhan kita diingatkan bagaimana kita untuk bersandar secara total kepada Allah. Sekalipun mungkin sekarang ini kita berpikir kita bisa bertahan, tetapi dalam hidup ini Tuhanlah yang empunya, Tuhanlah yang mengatur. Maka janganlah kita berdiri di atas segala kesombongan hidup kita, segala kemampuan kita, yang ingin menyandarkan diri pada usaha dan kemampuan diri sendiri. Tetap kita harus bersandar kepada Allah, karena berkat kekayaan yang ada pada kita itu juga bagian dari berkat Tuhan. Itu juga adalah pemberian Tuhan melalui segala upaya dan kerja keras kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bangsa Israel kalau tidak dibawa oleh Tuhan untuk melihat di depan laut Teberau, di belakang tentara Firaun yang sedang mengejar dengan perlengkapan perang yang hebat, sedangkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri tebing batu yang tinggi, maka bangsa Israel tidak akan melihat kepada langit, kepada Allah. Mereka tidak akan berseru kepada Allah. Di mana semua jalan sudah tertutup, satu-satunya harapan mereka adalah berseru memohon kepada Allah, bersandar kepada Tuhan Allah, berteriak minta tolong kepada Allah. Kalau tidak demikian, tidak, Bapak Ibu. Demikian juga kalau bangsa Israel tidak dibawa oleh Allah ke padang gurun
selama kurang lebih 40 tahun lamanya, mereka tidak akan pernah belajar bagaimana bersandar kepada Tuhan secara total. Karena di padang gurun, sekalipun mereka punya emas perak yang melimpah, yang banyak, tapi kalau mereka tidak punya makanan, mereka tidak punya minuman, siapa yang bisa memberikan kepada mereka? Di padang gurun mereka menggantungkan hidupnya secara total kepada Allah. Pemeliharaan hidupnya bergantung secara total kepada Allah. Dan Allah membawa umatnya mengelilingi padang gurun 40 tahun supaya mereka diajar bagaimana betul-betul hidup untuk bersandar penuh secara total kepada Allah. Mereka tidak bisa menabur, mereka tidak bisa menuai, karena mereka setiap waktu harus meneruskan perjalanan itu. Tapi Tuhan memelihara mereka. Demikian juga kerajaan Yehuda. Bila tidak dihancurkan oleh Allah dan penduduknya dibuang ke Babel, yang membuat perekonomian mereka menjadi terpuruk. Mereka menjadi satu bangsa yang miskin. Mereka menjadi bangsa yang terlantar. Mereka telah menjadi satu bangsa yang tidak bermartabat. Mereka jadi bangsa yang tidak berdaya, sehingga mereka dengan upaya sendiri pun tidak sanggup bangkit lagi. Betul-betul tidak berdaya. Disitulah Tuhan mengajar mereka juga bagaimana untuk bersandar kepada Tuhan Allah secara total. Dan Mazmur 126 ini adalah Mazmur pujian yang ada kaitannya dengan sejarah yang paling kelam, yang paling buruk yang dialami oleh kerajaan Yehuda, di mana kerajaan Yehuda telah dihukum oleh Allah. Mereka telah mengalami kekalahan perang yang begitu tragis. Dan akibatnya sebagian besar penduduknya dibuang ke Babel. Diperbudak di sana. Hidup sebagai hamba di sana, menderita. Mereka sebagai satu bangsa tidak mampu bangkit lagi. Disinilah dalam sejarah yang kelam itu Allah menyatakan kemurahannya. Allah mengadakan pemulihan. Allah memulihkan segala sesuatunya kembali. Allah mengangkat mereka kembali menjadi satu bangsa yang bermartabat, sebagai satu bangsa yang berwibawa, yang bangga bahwa mereka mempunyai Allah yang luar biasa. Umat Tuhan sewaktu dibuang ke Babel, mereka menderita cukup lama, Bapak Ibu. Kurang lebih 70 tahun lamanya mereka ada dalam pembuangan. Mereka dalam masa-masa yang paling terpuruk. Mereka jatuh miskin, terlantar. Dalam kurun waktu yang begitu lama, 70 tahun. Baru Allah memulihkan mereka. Baru Allah mengembalikan mereka. Secara tidak terduga. Secara tidak disangka-sangka bagaimana cara Allah bisa mengembalikan mereka. Allah memakai Raja Persia yang bernama Kores untuk menaklukkan Babel, mengalahkan Babel tanpa ada perlawanan sedikit. Dan Raja Kores mempersilahkan, mengizinkan orang-orang Yehuda yang ada dalam pembuangan di Babel untuk pulang kembali ke tanah airnya. Untuk pulang kembali.
Nah, peristiwa itulah yang dicatat dalam Mazmur ini. Peristiwa itulah yang menjadi satu puji-pujian syukur kepada Allah yang dicatat dalam Mazmur ini. Dalam Alkitab versi King James Version yang dipakai di Inggris, yang terjemahannya diakui juga cocok tepat sesuai dengan bahasa asli Ibrani dan Yunani. Di Mazmur 126 ayat yang pertama ini dikatakan, kalau menurut dalam versi King James Version, dikatakan ketika dipulangkannya tawanan Sion. Kalau dalam Alkitab kita diterjemahkan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Jadi sebenarnya menceritakan bagaimana Sion ini dalam tawanan, yakni dalam pembuangan di Babel, dipulangkan oleh Allah, dipulangkan kembali ke tanah airnya. Dan pemazmur katakan, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Itu masih di ayat 1. Seperti bermimpi, karena tidak disangka-sangka. Mimpi yang menjadi satu kenyataan, mimpi yang indah yang menjadi satu kenyataan. Mereka mengalami. Pada akhirnya Tuhan memulihkan mereka. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Sion, oleh umat kepunyaan Allah ini. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Mereka mau berperang melawan Babel, tidak mampu. Mereka mau kembali ke tanah airnya, mereka tidak diizinkan. Mereka sungguh tidak berdaya. 70 tahun lamanya mereka tinggal di sana, menderita di sana. Tak disangka-sangka, pada akhirnya mereka mendengar keputusan Raja Kores yang mengizinkan mereka untuk kembali ke tanah airnya. Nah, inilah yang ditulis, kisah inilah yang ditulis sebagai satu nyanyian pujian dalam Mazmur 126 ini. Dan ayat yang kedua dikatakan, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masa kelam yang dialami oleh umat Allah karena mereka dihukum oleh Allah. Hukuman yang mereka terima pantas. Mereka dihukum dengan demikian sengsaranya. Karena mereka layak dihukum. Berkali-kali Allah mengutus nabi-nabinya untuk memperingatkan mereka, untuk memperingatkan umatnya supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka bertobat. Tetapi mereka berkali-kali juga menolak untuk bertobat, menolak untuk kembali kepada Tuhan. Berkali-kali Allah memperingatkan mereka melalui firman Tuhan. Tapi mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan pikiran mereka, sesuai dengan hikmat mereka. Padahal hikmat dan pikiran mereka adalah gelap dan sia-sia belaka. Mereka pikir dengan ibadah yang mereka sudah lakukan sehari-hari, itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal pujian yang mereka naikkan, pujian yang mereka persembahkan, sebenarnya hampa di hadapan Tuhan. Karena ibadah yang mereka lakukan adalah sebatas sebagai satu perintah dari manusia, bukan sesuai dengan ketetapan Allah.
Untuk itulah Allah menghukum mereka sedemikian rupa. Tetapi dalam masa-masa sulit itu mereka, Allah sungguh-sungguh tidak meninggalkan mereka. Allah memulihkan mereka kembali. Sehingga tangisan berubah menjadi sorak-sorai gembira, sukacita yang gembira. Nah, kita bisa membayangkan itu Bapak Ibu. 70 tahun ada di pembuangan. Tahun demi tahun mereka nantikan. Bagaimana mereka bisa pulang kembali ke tanah airnya. Tidak ada upaya yang mereka bisa buat. Kalau mereka mau berperang kalah jauh, mereka sudah kalah secara total, tidak berdaya. Disinilah mereka mengharapkan Tuhan, hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita lihat setelah kembalinya bangsa Israel atau kerajaan Yehuda ke tanah air, mereka membangun kehidupan keagamaan secara rohani lebih kuat lagi, lebih hebat lagi, supaya generasi-generasi berikutnya mengenal siapa itu Tuhan. Firman Tuhan diajarkan terus, supaya mereka jangan berbuat salah hal yang sama yang seperti dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, pujian dalam Mazmur ini sungguh luar biasa. Bagaimana Tuhan memulihkan mereka dari keadaan yang sangat menderita, yang sangat kelam. Tuhan mengembalikan seluruh martabat mereka sebagai satu bangsa, sebagai umat pilihan Allah. Jadi Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, apa yang bisa kita dapatkan sebagai pembelajaran hidup kita? Hal yang pertama adalah kesusahan, kesulitan yang kita alami, entah itu akibat dari pandemi COVID-19 ataupun masalah-masalah lain apapun yang kita alami, mari kita hadapi dengan bersandar penuh secara total kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah juga pasti akan mengadakan pemulihan atas keadaan kita. Selama ini yang membuat banyak hal yang membuat kita menangis, membuat kita sedih, membuat kita resah, membuat kita sangat khawatir. Tapi mari kita berharap total kepada Allah. Dialah yang mempunyai hidup kita, dan kita serahkan kembali secara total kepada Allah untuk benar-benar bersandar kepada Allah. Hal yang kedua, orang yang berharap untuk menyandarkan diri secara total kepada Allah tidak akan sia-sia. Hasil akhirnya, finalnya, tidak akan membuat kita mencucurkan air mata, tidak akan membuat kita menangis. Melainkan apa? Melainkan akan membuat kita bersorak-sorai dengan penuh sukacita. Kita bersukacita karena Allah mencurahkan segala berkat-berkat-Nya untuk memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan sedang melakukan suatu perkara yang besar kepada kita, yang membuat kita, hidup kita bersukacita dan bersorak-sorai untuk memuliakan Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita, menguatkan dan meneguhkan kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala hal yang kami dengarkan melalui kebenaran firman-Mu saat ini, yang menguatkan kehidupan kami, yang meneguhkan iman kami. Bagaimana kami harus secara total bersandar kepada kekuatan Tuhan, kepada pertolongan Tuhan, dan kepada berkat-berkat Tuhan. Dalam situasi kami yang saat ini yang sedang dalam kesulitan akibat pandemi COVID-19, kami tahu ya Tuhan, bahwa Tuhan sedang mengerjakan perkara yang besar kepada kami di dunia ini, kepada umat-Mu di antara segala suku bangsa di dunia ini ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa tetap memelihara kami. Kami yakini dan kami percaya itu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, dalam syafaat ini ya Tuhan, kami menaikkan segala pergumulan hidup kami, keluarga demi keluarga, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau tahu apa pergumulan hidup semua keluarga yang ada dalam jemaat kasih karunia Badung Bali ini ya Tuhan. Kau dengarkan kiranya suara doa mereka yang kami panjatkan pada hari ini ya Tuhan. Segala kesulitan yang mereka alami, kami ingin menyandarkan diri kepada Tuhan, kepada pertolongan Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami bersandar kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kami, tapi tangan Tuhan akan menopang kami. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan segala pergumulan jemaat-Mu, pergumulan kami dalam melunasi lahan gereja. Kiranya berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu kasih karunia Badung Bali ini, sehingga jemaat-Mu ini dapat berkontribusi, dapat menanggung tugas tanggung jawab ini secara bersama, untuk dengan semangat, tekad mereka mau membagikan apa yang berkat yang mereka terima dari Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah ditargetkan, bagaimana kami harus melunasi hutang-hutang ini, kami ingin mengandalkan, kami ingin bersandar kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kami. Ya Tuhan, kami serahkan juga rencana pembangunan ke depan. Biarlah segala hal, hambatan-hambatan yang ada Tuhan singkirkan. Segala hal yang mencoba untuk menghalangi-halangi, biarlah Tuhan buka jalan. Biarlah ke depan nantinya, ketika pembangunan ini dimulai, Tuhan sudah menyiapkan jalan yang terbaik. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, untuk jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan, atau untuk jemaat-Mu yang pendapatan bulanannya mulai berkurang. Kami serahkan mereka ke dalam pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Segala hal yang mereka perjuangkan untuk bisa menutupi berbagai kekurangan hidup mereka, biarlah Tuhan bukakan jalan. Tuhan menyediakan pekerjaan yang baik, supaya itu dapat menghasilkan dan mencukupkan segala yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Kami juga serahkan kaum lansia dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan, dalam kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan topang kehidupan mereka, Tuhan juga berikan penghiburan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, mereka yang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan temukan yang terbaik, yang cocok untuk mereka menjadi pasangan hidup, untuk mereka menjalin kasih. Ya Tuhan, ya Allah kami juga serahkan untuk jemaat-Mu yang juga dalam mencari pekerjaan. Tuhan pimpin sertai mereka.
Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang cocok sesuai dengan keterampilan, sesuai dengan profesi mereka, keahlian yang mereka miliki. Ya Tuhan, peliharalah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kasihanilah kami, pimpinlah hidup kami ini ya Tuhan. Karena semuanya kami alaskan, segala doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.